Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tentang materi pembelajaran dasar PHP. Ya, ini adalah video ke berapa ya? Setelah yang pertemuan kita dari awal, video ke-9 sepertinya. Video ke-9 atau ke-10 mungkin ya. Dari pertemuan kita di awal. Nah, dari semua materi PHP yang telah kita bahas sampai dengan video ini nantinya, kita sudah bisa menggunakan seluruh materi yang kita pelajari itu untuk membuat berbagai aplikasi web yang bersifat dinamis. Nah, namun akan tiba saatnya di mana kita membutuhkan sebuah fitur untuk menyimpan seluruh informasi dari pengguna atau dari pengunjung halaman website kita. Nah, dan itulah fungsi dari database yang akan kita pelajari pada video kita kali ini. Nah, dengan database, data dari website bisa kita simpan dan diakses kapanpun kita inginkan. Sebenarnya PHP memiliki fungsi khusus untuk menyimpan dan membaca data dari file seperti file teks. Ya, namun tentu saja dengan database ada berbagai fitur tambahan seperti kecepatan akses, kemudahan menampilkan dan mengubah data, hingga menghubungkan antara satu data ke data yang lainnya. Tentu di video ini saya tidak akan membahas tentang operasi dasar database atau DBMS-nya, karena nanti di video ini akan lebih berfokus pada pola koneksi antara si PHP dengan database-nya. Ya, jadi nanti di video ini nanti akan lebih banyak berfokus pada pola koneksi antara PHP dengan database-nya. Jadi bagaimana cara kita mengkoneksikan PHP ke database-nya itu tadi. Nah, pada kesempatan kali ini database yang akan kita gunakan nanti adalah database MySQL. Tentu kita semua tidak asing dengan database MySQL ya. Kenapa harus MySQL? Karena dari sekian banyak aplikasi database, sampai dengan saat ini MySQL merupakan yang paling populer dan paling banyak digunakan, terutama bersama PHP. Jadi nanti database yang kita gunakan adalah MySQL yang akan kita koneksikan dengan PHP. Ya, nah MySQL dan PHP. Itu jadi database-nya kita menggunakan MySQL. Walaupun MySQL ini bersifat gratis atau open source, setidaknya hingga saat ini, fitur-fitur yang ada di dalam MySQL tidak kalah dengan aplikasi database berbayar lainnya. Ya, sebut saja misalnya Oracle, kemudian Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya ya. Itu yang database yang paling sering digunakan selain MySQL. Namun MySQL juga tidak kalah untuk menangani data atau jumlah data yang besar dibanding dengan database yang saya sebutkan tadi. Sehingga nanti kita akan berfokus di MySQL-nya atau di versi SAM yang sekarang itu sudah tidak lagi menyertakan MySQL tapi menyertakan cloningan dari MySQL yaitu MariaDB. Ya, seperti saya sempat menyinggung masalah MySQL dengan MariaDB ini di video tentang instalasi SAM. Kalau saya tidak salah di video tentang instalasi SAM, nanti cek aja di video sebelumnya. Pada dasarnya MariaDB adalah cloningan dari MySQL. Ya, ini dilakukan untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu MySQL itu tidak lagi dikembangkan
atau tidak lagi menjadi open source. Jadi sifatnya berbayar, makanya dikembangkan MariaDB. Karena MySQL saat ini sudah dipegang oleh perusahaan induknya MySQL yaitu Oracle yang notabene-nya adalah sama-sama bergerak di database. Jadi MySQL dengan Oracle ini kan saingan. Nah, sekarang dikembangkan yang versi MariaDB-nya jalan sendiri, tidak di bawah Oracle. Itu tadi. Nah, oke ya. Cukup saya rasa itu tadi saya menyinggung sedikit, mengingat kembali tentang MySQL atau MariaDB yang akan kita gunakan sekarang. Kemudian kita akan berbicara tentang pola koneksi PHP dan MySQL. Pola koneksi antara PHP dan MySQL. Ada 3 model koneksi. Ada 3 model koneksi yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database MySQL dari PHP. Yang pertama, kita bisa menggunakan extension MySQL. Kemudian yang sekarang ada extension yang namanya MySQL E. Dan kita juga bisa menggunakan PDO atau singkatan dari PHP Data Object. MySQL ini untuk yang versi lama, kemudian yang terbaru ini ada menggunakan MySQL E. E itu singkatan dari improve atau pembaharuan dari versi yang ini. Dan yang ketiga adalah PDO. Nah, di video ini dan seterusnya, kita akan menggunakan versi yang ini. Kita akan menggunakan versi yang ini, MySQL E. Jadi nanti kita akan menggunakan extension MySQL E untuk berkomunikasi dengan database atau dengan MySQL-nya. Oke, kita akan mulai seperti biasa. Siapkan kode editor, siapkan browser, aktifkan SAM-nya. Aktifkan SAM. Nah, sekarang kalau kemarin kita hanya selalu menggunakan yang satu modul, sekarang kita akan gunakan ke dua-duanya. Ya. Pada saat ini MySQL sudah aktif. Kita bisa lihat ini sudah berwarna hijau. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita harus ngecek dulu nih. Kita harus masuk dulu ke dalam database manajemennya. Di awal waktu kita menginstal SAM XAMPP, di situ juga sudah saya jelaskan bahwa XAMPP itu membawa 3 software sekaligus. A. Apache, M. MySQL, dan P-nya adalah PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin di sini bertindak sebagai DBMS-nya atau Database Management System-nya. Berbasis web. Sekarang kita coba. Kita cukup ketikkan saja di sini. Coba kita ketikkan localhost /php myadmin. Nah, muncul ya. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin-nya atau database manajemennya. Nah, di sini kelihatan semua pengaturannya. Di sini kelihatan jenis servernya MariaDB. Ya, jenis database yang kita gunakan MariaDB. Nah, sekarang sebelum kita menyentuh ke PHP-nya, kita siapkan dulu database-nya. Kita klik baru atau new, karena ini saya punya settingan bahasa Indonesia.
Lalu kita masukkan nama database-nya. Di sini saya tulis sysadmin kampus. Nah, misalnya seperti itu, agak panjang ya, apa deh. Kemudian buat. Oke, database sudah dibuat. Selanjutnya kita tinggal membuat tabel. Kita membuat tabel namanya mahasiswa. Isinya NIM, nama, alamat email, serta jurusan. Sama foto mungkin ya. Dan ID 6. Kirim. Oke, sekarang saya buat yang pertama ID dulu. ID ini hanya untuk urutan datanya saja, jadi di sini saya pasang auto increment-nya. Saya contreng supaya dia langsung otomatis ID, kemudian name, dan ada foto. Di sini foto ini kita nggak buat yang ribet dulu ya, cukup nama-namanya saja dulu, jadi varchar. Misal saya kasih 50 juga. Setelah itu simpan. Nah, oke. Sekarang kita sudah punya table dengan pengaturan seperti ini. Kita punya database dengan nama sysadmin kampus dan satu table dengan nama mahasiswa. Oke, silakan disiapkan. Nah, jika sudah, kita langsung menambahkan data melalui PHP admin-nya. Caranya dengan mengklik tambahkan data di sini. Kita buat mungkin 5 atau 6 data lah ya. Buat 5 atau 6 data. Name, kita masukkan satu persatu, misalnya 01, 001, 0123. Namanya Raden Mas Bagus. Email rdmbagus@gmail.com. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian foto. Misalnya saya kasih nama rdmbagus.jpg. Nah, lalu kita lanjut lagi yang kedua. 01, 001, 0234. Misalnya seperti itu. Nama Joko Purnomo. Email joko.purnomo@yahoo.id. Jurusan manajemen informatika. Kemudian foto jokop.jpg. Ya, silakan lakukan terus. Kemudian ini klik tombol kirim. Nah, kita lihat di sini jelajahi. Kita cek apakah sudah muncul. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah masuk. 1, 2. Nah, sekarang silakan tambahkan lagi sampai 5 atau 6 data. Langsung tambahkan dengan cara klik kembali menu tambahkan ini. Nah, baik ya. Ini kita sudah punya 6 data di sini. Nah, nanti data-data ini akan kita tampilkan melalui PHP. Ya, tentu kita tidak akan tulis satu persatu, tapi kita akan buat koneksi PHP ke database-nya
dan nanti PHP akan langsung membaca data yang tersedia pada database atau pada tabel yang ada. Nah, sekarang kita ke kode editor. Sebelum kita mulai, seperti biasa simpan dulu. Kita buat di folder seperti biasa, dasar PHP, kemudian pertemuan 7. Pertemuan 7, lalu kita simpan. Nah, jadi di file ini nanti kita akan buat file ini sebagai file utama lah ya, katakan seperti itulah ya. Jadi file ini nanti sebagai file utama, jadi tempat munculnya semua data. Nanti di situ kita tambahkan tombol edit, tombol hapus, kemudian sama tombol untuk tambah data yang nanti formnya akan kita buatkan terpisah. Jadi supaya lebih mudah, file ini saya beri nama file index saja. Jadi ketika diklik sampai pertemuan 7 misalnya langsung kebaca. Karena ini adalah file utamanya lah ya, katakan seperti itu. Jadi di sini saya beri nama index.php. Simpan, kita buat HTML dulu. Saya beri nama di sini halaman atau data master mahasiswa atau master mahasiswa aja deh. Nah, master mahasiswa. Saya buatnya sederhana. Nanti jika ingin dirapikan dengan tambahan CSS yang dibuat sendiri atau dengan tambahan bootstrap, ya silahkan kalau ingin menggunakan bootstrap. Ini saya buatnya yang sederhana aja. Oke. Kemudian saya akan tampilkan dalam bentuk table. Saya akan tampilkan dalam bentuk table. Kemudian di sini saya kasih daftar mahasiswa. Kemudian saya menggunakan table. Saya munculin garisnya, border 1, supaya jaraknya agak rapi. Cell padding saya kasih misalnya 10. Kemudian cell space. Nah, kemudian kita bagi dua. Kita bagi dua tampilannya. Ada header dan ada tempat untuk datanya. Kita buat baris baru. Ini untuk header. Yang pertama nomor urut lah ya. Yang pertama nomor urut. TD lagi. Nama mahasiswa. Kemudian email. Oke, nah ini udah semua. Nomor, nama, email, jurusan, foto, dan action. Action ini nanti di dalamnya ada tombol edit dan hapus. Jadi di listnya, di situ ada tombol edit dan tombol hapusnya. Nah, sekarang baris kedua. Ini kita coba copy aja dulu. Nah, di sini nomor, misalnya di sini saya isi manual aja ya, 1. Ini misal saya ambil dari database Raden Mas Bagus. Seperti itu saja dulu. Kemudian emailnya rdmbagus@gmail.com. Jurusan foto. Nah, actionnya ini nanti isinya cuma edit, kemudian jarak,
hapus. Tapi nanti kita belum buat sekarang. Nah, ini udah selesai. Sekarang coba kita lihat tampilannya dulu. Kita ke browser. Pertemuan 7. Nah, tampilannya kayak gini ya. Tampilan seperti ini. Coba width-nya kita kasih 100% deh. Nah, biar agak bagus ya. Nah, tampilannya kayak gini nih. Oke, nah sekarang tentu ini belum connect ke database-nya ya. Karena datanya di sini masih saya tuliskan manual. Ya, nggak mungkin 66-nya ini saya ketik satu persatu di sini kan. Jadi kita akan buat dia mengambil data yang ada pada tabel yang telah kita buat sebelumnya. Sekarang kita kembali ke atas dulu. Kita tambahkan tag PHP-nya. Nah, sekarang di sini kita akan mulai pasang prosedur untuk melakukan koneksi ke database, ke tabel, lalu membaca data yang ada pada tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya tadi. Nah, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terhubung dulu ke database-nya. Kita harus terhubung dulu ke database-nya. Jadi ingat ya urutannya, database-nya dulu. Setelah itu kita baca tabelnya, lalu kita buka tabelnya, lalu kita ambil data yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi yang pertama, koneksi database. Nah, untuk melakukan koneksi ke database, kita bisa menggunakan function dari MySQL extension-nya, yaitu MySQL. Hati-hati ya, jangan salah pilih. Ini hanya MySQL. Yang kita gunakan MySQL I. Nah, itu dia. Hati-hati, jangan salah pilih ya. Kita gunakan MySQL I. Nah, di dalamnya ada 4 parameter yang harus kita isi, yaitu nama host, kemudian user database-nya atau user DBMS-nya untuk akses, kemudian password, dan nama database. Jangan kebalik ya, urutannya host-nya dulu, kemudian user, kemudian password, dan kemudian nama database-nya. Biar nggak lupa saya tulis di sini. Urutannya adalah parameter MySQL connect, hostnya, kemudian user, password, dan DB, nama database-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita tuliskan string, nama hostnya pasti localhost karena kita masih menggunakan localhost. Kemudian user, kalau default maka root. Kalau ada melakukan perubahan silakan disesuaikan. Passwordnya tanpa password, kosong. Kemudian nama database-nya. Ingat apa tadi nama database yang kita buat? Kita cek dulu di phpMyAdmin, sysadmin campus. Oke, berarti di sini kita tulis sysadmin campus. Oke, sampai sini gimana? Sudah selesai? Kita coba dulu, kita simpan, lalu kita lihat apakah ada error di sini. Tidak terjadi apa-apa. Ya, coba kita cek lagi. Kalau ini kita kasih salah, kita simpan. Oke, unknown database sysadmin campus. Oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan kalau dia tidak muncul warning, berarti itu
sudah benar settingannya ya. Coba kita refresh lagi. Oke. Sekarang ini sudah. Kita masuk tahap 2. Koneksi database. Sekarang kita ambil data dari tabel mahasiswa atau tabel yang kita butuhkan. Ambil data dari tabel. Dalam hal ini mahasiswa. Perintahnya apa? Nah, kembali lagi kita gunakan function dari MySQL. MySQL, hati-hati, I, lalu query. Nah, MySQL query. Oke. MySQL query saja yang kita gunakan. Ada 2 parameter di sini. Ada 2 parameter. Yang pertama yaitu koneksinya apa. Yang ini tadi. Koneksinya. Dan yang kedua adalah string query yang akan kita eksekusi. Atau yang akan kita kerjakan. Berarti ini di copy lagi. Copy, taruh ke dalam sini. Tentu ribet ya. Karena panjang. Belum lagi perintah query-nya nanti. Kita simpan saja ini ke dalam sebuah variabel. Misal kita beri nama koneksi. Nah, kita beri nama $koneksi. Nanti di sini kita tinggal panggil $koneksi. Begitu pula dengan perintahnya, perintah query-nya. Lanjut, sekarang perintah query-nya. Petik 2, lalu tuliskan perintah query-nya. Misal, ambil semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Atau, seperti ini boleh ya. Seperti ini boleh. Atau, ini saya copy saja. Saya beri nama cara 1. Atau cara 2 boleh seperti ini. Simpan string SQL-nya ke dalam variabel tersendiri. Misal str query sama dengan select bintang from mahasiswa. Lalu di sini MySQL i query buka kurung panggil variabel koneksi dan panggil variabel query. Seperti ini juga boleh. Nah, saya lebih menyarankan cara yang kedua ini. Ya, supaya di sini tidak terlalu panjang. Apalagi nanti kalau kalian sudah memasukkan query yang panjang dengan berbagai ketentuan atau menggunakan filter, order, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang di sini juga yang harus kita perhatikan, yang sering saya gunakan adalah kalau menulis perintah query-nya, maka ditulis dalam huruf besar. Select, from, nah itu ditulis dalam huruf besar. Sedangkan nama tabel dan nama field itu ditulis dalam huruf kecil. Jadi ketahuan tuh nanti mana yang perintah query-nya. Jadi select bintang from mahasiswa, kemudian where, nah ini ditulis dalam huruf besar. Nanti ketika ketemu nama field lagi, misal name sama dengan, nah itu ditulis dalam huruf kecil. Ya, walaupun kalau ditulis huruf kecil semua juga bisa sih, nggak apa-apa. Tapi supaya lebih kelihatan, jadi gampang mendeteksinya bahwa ini perintah query dan ini bukan perintah query. Nah, sampai di sini kita sudah membuka tabel dan mengambil seluruh data yang ada di dalam
tabel tersebut. Ya, sampai di sini kita sudah mengambil data yang ada di dalam tabel tersebut. Coba kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Oke, tidak terjadi apa-apa ya. Kita beranggapan bahwa tidak terjadi error. Katakanlah kalian mau ngecek, ini benar apa enggak sih? Nah, katakanlah mau ngecek, kalian bisa menggunakan fasilitas fungsi pengujian. Kita simpan dulu ini ke dalam sebuah variabel. Misal saya beri nama baca tabel. Nah, misal seperti inilah ya. Nah, kita tulis deh di sini. If not, artinya jika tidak berhasil. If not baca tabel, jika dia tidak berhasil, maka munculkan echo terjadi kesalahan. Terjadi kesalahan, lalu munculkan errornya. MySQLi error. It's MySQLi. Nah, MySQLi error, lalu nama koneksinya, koneksi. Simpan, lalu kita coba. Nah, ini jika gagal ya, hanya jika gagal. Kita simpan, lalu kita refresh dulu. Gak ada masalah, kita ganti. Lalu kita save. Nah, ini ya, terjadi kesalahan, tabel, nama database-nya, kemudian nama tabelnya ini yang kita tulis di sini doesn't exist, tidak ditemukan. Nah, gitu. Jadi kalau tidak ada error, ya berarti kita anggap ini aman dah, bener ini ya. Dari sini sampai dengan tahap ini udah sukses semuanya. Ini bisa kalian gunakan nanti. Ini saya remark aja kalau kalian mau pelajari nanti untuk kedepannya. Nah, sampai di sini udah selesai. Sekarang kita tinggal ambil data yang ada di dalam si tabel itu tadi. Sekarang kita tinggal ambil data yang ada di dalam tabel itu tadi. Kita akan menempatkan datanya di sini. Nah, di sini harus hati-hati. Penempatannya, setiap satu data akan dibuat sebuah baris baru. Setiap satu data akan dibuat baris baru yang ada di sini. Nah, sekarang untuk membaca data yang ada di dalam sini, kita bisa menggunakan 3 perintah yang umumnya digunakan. Yang pertama, MySQLi fetch row. Nah, kemudian yang kedua, ada 3 yang sering digunakan. Ada fetch asosiatif, dan yang ketiga adalah array. Apa bedanya? Ketiga-tiga ini, inti ketiganya adalah array. Inti ketiga ini adalah array. Yang berbeda adalah indeksnya. Kalau row, maka data yang disajikan dalam bentuk array itu memiliki menggunakan indeks numerik atau angka. Angka sesuai dengan urutan yang ada di tabel. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan asosiatif itu menggunakan nama field sebagai indeksnya. Jadi, dia mengembalikan, kita bisa tinggal sebut name, nama, email, jurusan, foto. Karena indeksnya menggunakan nama field. Ya, sama seperti ketika saya sempat menyinggung array asosiatif di materi array. Nah, sedangkan fetch array ini menggabungkan kedua-duanya.
Jadi indeksnya indeks gabungan angka dan field. Jadi silakan kalian pilih nanti mau yang mana. Karena cara penggunaannya sama. Row, ASOC, atau array. Saya contohkan. Saya contohkan yang ini. Nah, sekarang penggunaannya adalah saya buat satu variabel baru, misalnya data mahasiswa MySQL fetch row misalnya ya. Fetch row. Nah, lalu kita ambil data yang ini. Baca tabel. Kita ambil yang itu. Lalu kita simpan. Kita nanti dulu kita ke sininya ya. Ini kita coba dulu di atasnya. Kita simpan. Coba kita refresh halamannya. Masih ada error. Oke, kita perbaiki dulu yang ada di sini. Ada yang kurang. Ini kurang i-nya. Simpan. Lalu kita lihat lagi. Oke, tidak muncul apa-apa ya. Tidak muncul apa-apa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa keseluruhan ini tipenya adalah array. Sekarang coba kita tampilkan seperti ini. Print R mahasiswa. Simpan, lalu kita lihat lagi di sini. Dan datanya muncul. Nah ya, coba kita lihat sumber. Nah ini, ada kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah array. Ya, diingat-ingat lagi materi array. Kalian bisa lihat di link video yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah array. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Row, nih row. Nah, gimana kalau kita pakai yang ASOC? Sama saja. Ini kita tinggal ganti ASOC. Tadi kalau kalian lihat angka ya. Nih, angka ya. Nah, sekarang gimana kalau ASOC? Ini saya tampilin dua-duanya deh. Biar ketahuan ya. Ini row dulu. Simpan, lalu ini saya copy. Ini 2 misalnya. Nah, 2. Di sini ASOC. ASOC, simpan. Lalu refresh. Nah, kita lihat lagi di sininya, coba. Nah, muncul ya. Ini yang row. Ini yang ASOC. Bedanya di mana? Ini indeksnya nih beda nih. Kita tinggal nyebutin ID, name, nama, email, jurusan, foto. Sementara di sini urut. Urutannya urutan yang mana? Sesuai yang ada di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia berurut seperti itu. Nah, oke. Sekarang satu lagi. Copy lagi. Ini kita ganti dengan ini 3 ya. MySQL fetch array. 3. Kita simpan lagi. Lalu kita lihat lagi kembali di sini. Tuh, muncul lagi. Sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, apa bedanya? Array menampung kedua-dua ini. 0 bisa, ID bisa. 1 bisa, name bisa. 2 bisa, nama bisa. Dan seterusnya.
Tapi yang harus kalian perhatikan adalah, bayangkan ini baru satu data. Ya, ini baru satu data. Sementara di sini ada 6 data. Kalau 6 data ditampilkan kedua-duanya, maka untuk 6 data saja dia menampilkan sebanyak 12 data. Jadi 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena yang dia tampilkan indeks angkanya dan indeks nama fieldnya. Bayangkan kalau 100 data, 1000 data, 10.000 data, 100.000 data. Ya, tentu ini akan lebih membebani sistem, terutama memori ya. Terutama memorinya ya, karena ini akan menambah penggunaan memorinya. Jadi saran saya, pilih salah satu dari dua ini. Mau pakai yang raw atau mau pakai yang ASOC. Kalau saya lebih memilih yang ASOC karena lebih mudah untuk digunakan karena tinggal menyebutkan nama fieldnya saja. Ya, seperti itu ya. Jadi ini saya hapus saja. Nah, ini saya ganti dengan ASOC. Nah, simpan. Oke, ini sudah muncul. Nah, sekarang gimana kalau saya hanya ingin menampilkan satu data saja, misalnya email. Misalnya saya hanya menampilkan email saja. Maka saya tinggal tulis seperti ini. Sama seperti array ya, sama seperti array. Echo data mahasiswa, bungkusnya. Lalu data apa yang mau kita ambil? Email. Simpan. Lalu kita lihat. Nah, muncul ya. Ya, tapi itu hanya satu data. Oke, nanti kita akan lakukan perulangannya di sini untuk mengambil data yang ada di keseluruhan data yang ada di dalam tabelnya. Oke. Nah, sekarang ini udah, ini kita remark dulu. Kita remark dulu. Sekarang kita cek lagi dari atas. Koneksi ke database-nya udah. Baca tabelnya udah. Sekarang kita tinggal menampilkan. Nah, ingat ya, kita akan menampilkannya di sini ya. Kita akan menampilkannya di sini. Satu data, satu baris. Jadi, jangan salah menempatkan. Kita akan menggunakan fungsi looping. Ya, diingat lagi fungsi loopingnya. Kita akan menggunakan fungsi looping di sini. Jangan salah menempatkan, yang kita butuh untuk di looping hanya satu baris ini. Jadi, loopingnya boleh ditulis mengapit baris yang ini saja. Ya, loopingnya boleh ditulis mengapit baris yang ini saja. Oke, nah sekarang kita buka tag PHP di sini. Supaya tidak lupa, langsung tutup di bawah dulu ya. Di sini, kita butuhnya di sini. Lalu kita pasang perintah perulangan menggunakan while. While, buka kurung. Datanya kita simpan dulu ya, datanya harus kita tampung dulu. Jadi data yang ada di dalam sini, sama seperti ini tadi, kita tampung dulu. Data mahasiswa sama dengan, ya masih ingat tadi yang di atas, MySQL fetch, saya pakai yang ASOC, lalu buka kurung, kemudian panggil string query-nya, koneksinya yang ini, baca tabel, tempatkan di sini, baca tabel. Oke, lalu buka kurung. Tutupnya jangan di sini, tutupnya di sini. Nah, hati-hati ya. Bukanya di sini, tutupnya di bawah sini. Karena yang mau kita looping semua yang ada di sini. Jadi kalian boleh ya nulisnya dipotong-potong seperti ini boleh.
nulisnya dipotong-potong seperti ini boleh. Jadi di sini bukanya, habis gitu ditutup PHP-nya, lalu masuk perintah HTML, habis gitu ditutup lagi. Nah, itu boleh seperti ini. Oke. Data mahasiswa. Kita cek lagi, MySQL, fetch, ASOC, baca tabel. Sekarang kita kembali ke browser, kita cek dulu apakah sudah benar atau ada error. Kita cek datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata udah benar ya. Kita lihat di data, ini yang di data saya ada 6. Udah benar, di sini juga ada 6. Tapi datanya masih sama. Ya, datanya masih sama. Nah, sekarang kita munculkan data yang dari dalam tabel. Caranya masih ingat seperti tadi di atas. PHP, yaitu gunakan perintah echo, lalu panggil nama variabel data mahasiswa atau data MHS, buka kurung, tutup kurung, supaya nggak lupa. Kemudian, nah karena kita pakai ASOC, tinggal sebutkan nama fieldnya. Misal di sini saya sebutkan yang pertama apa? ID ya, ID. Nah ini yang ini saya hapus dulu lah ya, supaya nggak bingung. Simpan, kita refresh lagi. Tuh, udah berhasil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di bawahnya lagi. Oke, di bawahnya lagi. Ini copy, paste. Lalu setelah ID yaitu nama. Coba kita lihat di sini. Benar ya, nama. Refresh lagi. Nah, udah benar ya. Raden, Joko, Bagus. Nah, oke. Dan seterusnya. Oke, udah semua. Simpan, lalu refresh. Oke. Nah, ini udah muncul semuanya nih. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal edit. Masih ingat materi kita tentang get dan post di video sebelumnya yang ini? Ya, nah sekarang kita akan manfaatkan fitur get di sini. Ya, kita akan manfaatkan fitur get. Cuma tidak semua data. Ya, tidak semua data. Nanti yang kita akan jadikan acuan hanya ID-nya saja. Hanya ID-nya saja. Nah, sekarang simpan misal. Kita coba dulu apakah sudah terkoneksi. Misal ini saya hapus nih. Nah, misal ini saya hapus satu. Udah hilang ya. Udah hilang. Lalu kalau ini saya refresh. Tuh, udah hilang juga dia. Tinggal 5. Tapi nomornya loncat. Nah, kalau saya mau kasih nomornya. Kalau saya mau kasih nomor urut. Di sini saya pasang aja deh kalau gitu. Nomor sama dengan 1. Lalu di bawah sini saya pasangin perintah nomor sama dengan +1. Ouch, ini diganti dengan nomor. Simpan, kita lihat. Oh, penempatannya kita taruh di sini. Simpan. Nah, tuh udah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dah. Gimana? Sampai sini sudah berhasil semuanya. Ya, kalian bisa ulang video ini supaya lebih bisa dipahami lagi.
Nah, sekarang gimana kalau kita akan membuat satu buah file baru lagi? Apakah kita harus menuliskan perintah ini lagi? Sebenarnya kalau kita mau menuliskan lagi juga bisa. Ya, juga bisa, tapi tentu tidak efektif. Bayangkan jika misalnya kita berganti nama database atau merubah password, ya, merubah password. Tentu kita harus merubah semua file yang ada. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan cara seperti ini. Kita buat satu buah file baru lagi. File new, lalu file ini kita simpan. Simpan di tempat yang sama ya. Di sini saya beri nama koneksi.php. Lalu saya simpan. Lalu buka tag PHP. Simpan. Nah, lalu saya buat parameternya di sini. Saya buat parameter untuk koneksinya. Yang pertama, masih ingat? DB host, kemudian DB user, kemudian DB password, lalu nama DB. Nah, kalian tinggal isi nih, misal localhost. Kemudian ini sama dengan root. Lalu ini sama dengan 0. Lalu nama database-nya kita isi. Apa tadi nama database kita? Sysadmin Campus. Oke. Sysadmin Campus. Lalu ini kita pindahkan saja. Nah, kita taruh ke sini. Misalnya ya. Nah, ini cukup kita tulis seperti ini saja. Kita masukkan variabel-variabel koneksinya. DB host. Sesuai urutannya ya. Koma. DB user. Koma. DB password. Koma. Nama DB. Sesuai urutannya. Oke. Nah, setelah itu di file ini ya, tentu kalau ini kita simpan lalu ini kita refresh ya error ya. Undefined koneksi. Nah, di file ini karena koneksinya udah nggak ada, di file ini kita tinggal tambahkan perintah seperti ini. Require lalu kita sebutkan nama filenya koneksi.php. Simpan. Lalu kita coba apakah masih error? Loh, udah enggak ya? Nah, cara ini lebih mudah. Jadi, ketika nanti kita akan menambahkan file baru yang membutuhkan koneksi database, kita nggak perlu lagi tuh buat parameter koneksi yang panjang seperti ini. Tapi, kita cukup membuat atau menambahkan perintah file koneksinya dengan menggunakan perintah require koneksi. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, untuk melakukan koneksi dari MySQL menuju PHP. Ya, nah kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. File ini akan kita gunakan terus. Jadi setiap materi nanti kita hanya akan menambahkan file baru di folder ini. Ya, nanti karena nanti di sini akan kita tambahkan fungsi CRUD-nya. Ya, create, read, update, delete. Kita akan tambahkan fungsi CRUD-nya di sini. Termasuk kita akan melengkapi fasilitas edit ini. Jadi misal nanti di sini kita tambahkan perintah href. Nah, edit.
Kemudian di sini kita isikan perintah, misal edit.php. Nah, lalu masih ingat ya, dengan menggunakan get kita akan masukkan ID-nya di sini. ID sama dengan, lalu kita gunakan perintah PHP-nya. Ya. Nah, oke. Kita akan lanjutkan materi ini di video berikutnya. Kita akan lengkapin mulai dari edit, hapus, tambah data baru, seperti itu. Baik, sampai di sini materi kita untuk kali ini. Ya, mungkin nanti kalian bisa coba di back lagi videonya dan diikutin step by step cara melakukan koneksi antara PHP ke MySQL-nya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.